Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita di tema 2, subtema yang terakhir ya, subtema 3. Pada kesempatan video kali ini, Ibu akan menyampaikan dua muatan sekaligus, yaitu IPA dan IPS. Sebelum Ibu mulai, mari sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertama, Ibu akan menyampaikan muatan IPA. Muatan IPA itu berisi tentang cara memelihara kesehatan organ pernafasan. Di dua subtema sebelumnya, kita sudah membahas tentang organ pernafasan dan penyakit pada organ pernafasan. Bagaimana cara memelihara kesehatan organ pernafasan? Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan makan makanan yang bergizi. Tidak terlalu banyak makan gorengan, misalnya karena gorengan itu mengandung minyak yang bisa membuat tenggorokan kita sakit. Atau kita tidak terlalu banyak makan jajanan yang pakai kemasan, yang banyak pengawet, pewarna. Karena itu bisa menyebabkan gangguan pada saluran pernafasan. Kita makan makanan yang bergizi saja, misalnya seperti banyak makan buah, makan sayuran, dan lain sebagainya yang menyehatkan. Kemudian yang kedua, kita berolahraga secara teratur. Misalnya tiap pagi kita boleh berjemur atau kita melakukan gerakan-gerakan senam ringan untuk melenturkan otot-otot kita atau membuat saluran pernapasan kita menjadi lega. Kemudian yang ketiga, kita bisa beristirahat yang cukup. Jadi tidak ada anak sekolah yang kerjaannya begadang atau bermain terus tanpa beristirahat. Dan ketika tidur, ini kita tidur dalam posisi yang benar. Khusus untuk tidur posisi yang benar akan Ibu jelaskan lebih lengkap, Di sini posisi tidur yang benar menurut Rasulullah. Yang pertama, ketika tidur kita posisinya usahakan miring ke kanan. Kemudian kita meletakkan tangan kita di bawah pipi. Sebelum kita tidur, kita meniupkan kedua telapak tangan sambil membaca doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kemudian kita tidak tidur sebelum isya. Jadi harus sholat isya dulu. Sudah sholat isya, baru boleh tidur. Selanjutnya, kita tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam. Maksudnya apa? Awal malam itu artinya setelah sholat isya, ya sekitar jam 8 atau paling lambat jam 9 itu sudah tidur. Kemudian bangun pada akhir malam. Akhir malam itu kapan? Sebelum azan subuh. Dan lebih bagusnya lagi sepertiga malam, sehingga antum bisa sholat tahajud atau bisa bangun sahur. Karena udara yang paling segar, yang paling sehat untuk organ pernafasan adalah ketika ini akhir malam, waktu-waktu sepertiga malam. Di sana orang bangun untuk sholat tahajud, itu paling segar tuh untuk organ pernafasan. Dan tidak menyukai tidur tengkurap. Jadi Rasulullah tidak menyukai tidur tengkurap karena itu tidak baik untuk organ pernafasan kita. Itu ini dipraktekkan. Mulai malam nanti antum usahakan untuk tidur dengan cara Rasulullah biar organ pernafasannya bisa lebih sehat. Tadi sudah Ibu jelaskan 3 cara menjaga organ pernafasan: makan makanan bergizi, olahraga teratur, beristirahat yang cukup, dan tidur dengan cara tidur yang benar. Selanjutnya, apa saja yang bisa merusak organ pernapasan kita? Tadi cara menjaganya, sekarang yang harus kita hindari nih. Apa saja yang bisa merusak organ pernafasan? Yang pertama itu adalah rokok. Asap rokok itu sangat berbahaya untuk kesehatan. Jadi kita berdoa sama-sama mudah-mudahan tidak ada di antara keluarga antum semua yang merokok, karena asapnya itu bisa menyebabkan asma. Kalau bagi penderita asma bisa kuman asma, Kemudian bisa kanker juga, bisa menyebabkan kita
sesak napas parah ya, karena asap rokok. Kemudian yang kedua adalah kabut asap. Nah, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah tahun ini tidak ada kabut asap di Jambi. Kabut asap itu mengandung partikel atau zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan. Makanya kalau ada nanti kabut asap, harus menggunakan masker dan jangan terlalu sering keluar rumah. Karena yang terbawa oleh angin, asap tersebut mengandung banyak racun. Nah, demikian untuk IPA nak ya, tentang cara memelihara kesehatan organ pernafasan dan zat yang harus dihindari supaya organ pernafasan kita sehat. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan ke tema 2, subtema 3, muatan IPS. Nah, untuk muatan IPS apa saja, Bu? Apa yang akan dibahas di muatan IPS ini? Tidak banyak. Yang pertama, masih melanjutkan tentang materi di subtema 1 dan subtema 2, usaha. Usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Berbagai macam usaha. Antum bisa lihat dari pekerjaan orang tua antum. Mungkin ada yang jadi PNS, polisi, tentara, dan lain sebagainya. Di sini Ibu munculkan contoh 3. Pedagang, petani, dan pengusaha. Pedagang itu berdasarkan hadis Rasulullah 10 ya, pintu rezeki, 9-nya itu dari berdagang. Seperti itu. Kemudian petani itu sumber dari kita bisa menikmati nasi, sayuran, itu hasil kerja keras para petani. Dan pengusaha, para pengusaha. Semoga nanti antum bisa jadi pengusaha sukses nah ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir, ketika kita akan melakukan sebuah usaha, apa yang harus kita lakukan? Cara menciptakan persaingan yang sehat. Tentunya ketika kita membuka sebuah usaha, di sana ada persaingan nah ya. Kita sekolah saja bersaing sehat. Misalnya untuk mendapatkan nilai yang bagus. Kita nggak mau kalah nih dengan teman kita, nilainya bagus. Bersaingnya harus sehat. Gimana caranya? Kalau antum sebagai pelajar bersaing sehat, tidak boleh mencontek, tidak boleh curang, harus selalu jujur. Nah, itu bersaing sehat ketika menjadi pelajar. Nah, ketika punya usaha, bagaimana cara bersaing sehatnya? Yang pertama, tidak merasa iri dengan keberhasilan orang lain. Jadi tidak boleh iri. Kalau orang lain berhasil, kita ucapkan alhamdulillah. Sambil kita berdoa semoga kita juga bisa berhasil seperti orang tersebut. Yang kedua, kita meneladani keberhasilan orang lain. Apa maksudnya, Bu? Meneladani itu artinya kita bisa mencontoh. Nah, misalnya si Ahmad berhasil menjadi pengusaha yang sukses. Kita bisa bertanya, apa sih yang kamu lakukan? Ternyata dia sebagai pengusaha misalnya rajin sedekah. Nah, itu bisa kita contoh. Kemudian yang ketiga, menjual barang sesuai harga pasaran. Jadi kita menjual barang harus sesuai dengan harga pasaran, seperti itu tidak boleh terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Nah, itu bersaing sehat namanya, tidak saling menjatuhkan. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan. Terakhir, Ibu ingin antum semua tetap semangat di tengah masa pandemi corona yang belum berakhir ini. Nah, Ibu yakin kita semua bisa melewati ini dengan sebaik-baiknya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.